Malam ini juga kita intai mereka diam. Kita biarkan mereka sampai lama. Kansa panik ketika dia menemukan kecurangan yang telah dilakukan oleh Santi. Ternyata secara diam-diam Santi telah melakukan korupsi di perusahaan kopi angkasa milik Rangga. Santi bekerja sama dengan penjaga gudang untuk melakukan penjualan kopi secara ilegal yang keuangannya masuk ke kantong Santi dan penjaga gudang. Kansa segera memberikan laporan mengenai perbuatan Santi pada Rangga. Rangga syok. Berani-beraninya Santi mengkhianati kepercayaannya. Setelah diakumulasi, kerugian perusahaan Rangga telah mencapai miliaran rupiah. Mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan mulai mengawasi pergerakan Santi secara diam-diam. Rangga sangat berterima kasih karena Kansa telah berhasil menemukan penyebab dari kerugian PT Kopi Angkasa selama ini. Tiba waktunya kita sergap. Pak Bon, Pak. Pak Bonbon ingin pergi ke kantor polisi untuk menemui Emran dan memberitahunya bahwa Kansa sebenarnya masih hidup. Karena terburu-buru, Pak Bonbon pun mengalami kecelakaan. Motornya berserempatan dengan sebuah truk. Pak Bonbon terjatuh di jalanan dan jatuh pingsan. Sopir truk kabur. Beruntungnya para warga berdatangan untuk menolong Pak Bonbon. Fatan yang kebetulan lewat bergegas turun dari mobilnya karena melihat ada sebuah kecelakaan. Kansa, Bapak tahu apa soal Kansa, Pak? Fatan terkejut melihat ternyata korbannya adalah Pak Bonbon, anak buah Emran. Karena merasa hidupnya tidak akan lama lagi, Pak Bonbon ingin menyampaikan kepada Fatan bahwa sebenarnya Kansa masih hidup. Pak Bonbon baru saja melihat Kansa berada di sebuah mobil bersama dengan seorang pria. Tetapi sayangnya kondisi Pak Bonbon yang terluka parah membuatnya tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Pak Bonbon jatuh pingsan. Fatan yang penasaran dengan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Bonbon tentang Kansa segera meminta tolong pada warga untuk membawa Pak Bonbon ke rumah sakit. Kita intai mereka diam. Kita biarkan mereka sampai lama. Santi marah dan kecewa pada Pasha karena Pasha akan pergi berlibur dengan Nadira. Santi merasa iri karena Pasha belum pernah mengajaknya berlibur kemana-mana. Pasha mengatakan bahwa dia hanya menuruti permintaan dari Rangga untuk mengajak Nadira berlibur. Pasha tidak mungkin menolak permintaan kakak iparnya itu. Dan semuanya adalah gara-gara Kansa yang memberikan ide pada Rangga. Santi sangat kesal begitu mendengar Pasha menyebut nama Kansa. Pasha akan mencari cara untuk menyingkirkan Kansa dari hidup mereka. Kamu mau nyingkirin aku kan dari kantor? Tiba-tiba Pasha masuk ke kamar Kansa tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Pasha juga mendorong tubuh Kansa hingga Kansa terduduk di tempat tidur. Hal itu membuat Kansa menjadi sangat marah. Berani-beraninya Pasha masuk ke dalam kamarnya tanpa izin di malam hari seperti ini. Kansa mengusir Pasha agar Pasha segera keluar dari dalam kamarnya. Jika tidak, maka Kansa akan berteriak meminta tolong. Pasha menantang Kansa. Dia menyuruh Kansa berteriak agar semua orang datang dan hal itu akan membuat Kansa malu karena Kansa berduaan dengan seorang pria di dalam kamarnya yang tertutup rapat. Kansa pun mengurungkan niatnya karena dia tidak ingin terjadi keributan di rumah Bu Anggun. Kansa bertanya apa maunya Pasha yang sebenarnya. Pasha memperingatkan agar Kansa tidak mengusik hidupnya. Pasha tahu kalau Kansa sengaja ingin menyingkirkan dirinya dari perusahaan kopi angkasa. Oleh karena itu, Kansa menyarankan pada Rangga untuk mengizinkan Pasha pergi berlibur dengan Nadira. Kansa mencoba menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak ada niat untuk menyingkirkan Pasha. Tujuannya adalah murni agar Pasha menjadi kembali dekat dengan Nadira dan hubungan mereka semakin hangat. Pasha tidak percaya begitu saja pada ucapan Kansa. Dia mengancam akan menyingkirkan Kansa dari rumah Bu Anggun atau bahkan dari dunia ini jika Kansa masih terus ikut campur dalam urusannya. Kansa tidak takut pada ancaman Pasha. Kansa sudah kehilangan semua hal yang penting dalam hidupnya. Dia tidak khawatir jika ada sesuatu hal yang buruk terjadi dalam dirinya. Kini Kansa hanya ingin membalas semua kebaikan Bu Anggun dan Rangga dengan cara melindungi keluarga mereka dari orang jahat dan licik seperti Pasha. Fatan masih berusaha buat nyari Kansa. Kanza lagi mana tuh capek. Ketika Fatan pulang bekerja, Fionika menyambutnya dengan hangat. Fionika menawarkan makan malam untuk Fatan. Fatan menolak. Fatan juga memperingatkan Fionika agar tidak perlu lagi terus-menerus mengejar dirinya. Fatan tidak suka ketika Fionika pergi ke rumah sakit untuk mengirimkan makan siang. Bagi Fatan, Kansa masih hidup. Jadi sampai kapanpun Fatan tidak akan pernah bisa menerima kehadiran Fionika dalam hidupnya. Bu Linda kesal dan marah karena Fatan terus-menerus membahas tentang Kansa. Bu Linda ingin agar Fatan secepatnya melupakan Kansa dan menerima kenyataan kalau Kansa tidak akan pernah kembali lagi. Gak usah sok suci kamu Kansa.
Nadira marah setelah mendapatkan laporan dari pembantunya kalau semalam Pasha keluar dari kamar Kansa. Nadira dan pembantunya berkesimpulan bahwa mereka berdua memiliki hubungan khusus. Nadira pun menyusul Kansa yang sedang membeli bubur ayam. Secara kebetulan Pasha juga membeli bubur ayam setelah dia selesai jogging. Nadira langsung melabrak Kansa di depan tukang bubur ayam. Dia menuduh Kansa telah mencoba untuk menggoda suaminya. Karena sangat marah, Nadira hendak menampar Kansa. Kansa menangkap tangan Nadira. Kansa tidak terima dengan perlakuan Nadira padanya. Dia sama sekali tidak ada niat untuk menggoda Pasha. Kansa meminta Nadira untuk bertanya pada suaminya sendiri apa yang dia lakukan di dalam kamar Kansa. Kansa pergi dari hadapan mereka dengan raut wajah yang begitu kesal. Dia tidak rela jika nama baiknya dirusak oleh Pasha. Bu Anggun dan Rangga mengajak Kansa pergi ke rumah orang tua Aisyah. Mereka akan mengadakan tasyakuran dan santunan anak yatim. Ibunya Aisyah meminta Kansa untuk mengaji. Semua orang terpesona dengan suara merdu Kansa. Setelah Kansa selesai mengaji, Rangga beranjak dari tempat duduknya dan pergi keluar ruangan karena tidak sanggup lagi menahan air matanya. Maaf ya Kansa, nggak bermaksud bikin Mas Rangga sedih. Kansa menyusul Rangga. Dia meminta maaf jika membuat Rangga menangis. Rangga sama sekali tidak menyalahkan Kansa. Dia hanya sedang teringat dengan Aisyah yang cara mengajinya sama persis dengan Kansa. Kok bisa mirip ya? Rangga mengatakan bahwa dulu dia bisa jatuh cinta pada Aisyah karena Aisyah pandai mengaji.